Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan teman-teman saudara yang terdampak oleh pandemi ini semoga cepat dipulihkan kondisinya agar semua bisa kembali berjalan normal seperti biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini dari negara kita dan dari negara kaum muslimin seluruhnya. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam podcast Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Kita sekarang masuk ke dalam podcast yang ke-14. Yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah mengenai hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa reformasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai hukum Islam di zaman kolonialisme, sebelumnya lagi kita bahas mengenai hukum Islam di masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, sekarang kita membahas mengenai hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dua hal yang akan saya singgung di sini. Yang pertama adalah mengenai bentuk negara Republik Indonesia dan respon umat Islam terhadap bentuk negara ini. Yang kedua yang kita bahas adalah mengenai bagaimana Islam atau hukum Islam masuk ke dalam aturan perundang-undangan di dalam negara kita ini. Nah, yang pertama mengenai bentuk negara Indonesia dan respon para ulama atau respon umat Islam terkait bentuk negara Republik Indonesia ini. Kita kan tahu dari dulu, dari semenjak Rasulullah SAW wafat, itu kan umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar, oleh seorang khalifah. Nah, ketika meskipun misalkan Islam itu, umat Islam itu negaranya menjadi beberapa negara, menjadi beberapa kerajaan yang berbeda, tapi tetap saja jabatan atau posisi khalifah itu tetap dipegang oleh satu orang. Misalkan ketika Abbasiyah itu Baghdad hancur, ya Baghdad dihancurkan oleh Mongol. Abbasiyah itu kan khalifahnya masih tetap ada di bawah perlindungan dinasti Mamalik. Terus selain itu juga ada dinasti Bani Saljuk, terus kemudian ada juga di Utsmani. Nah, itu kan tapi khalifahnya saat itu masih satu orang. Hingga ketika kemudian Utsmani mengambil jabatan khalifah dari Abbasiyah setelah menghancurkan Mamalik, ya merekalah yang menjadi khalifah. Jabatannya tetap ada, dipegang oleh satu orang. Meskipun umat Islamnya terpecah menjadi beberapa kerajaan, beberapa negara. Jadi ketika di Nusantara itu banyak kerajaan-kerajaan, ya tetap aja khalifahnya satu di Utsmani sana. Nah, 1926 Utsmani dibubarkan, khalifah tidak ada oleh Mustafa Kamal. Nah, sejak saat itu umat Islam tidak lagi memiliki khalifah. Terus sudah ada usaha untuk mengembalikan khalifah, seperti ada yang ingin mengangkat dirinya sebagai seorang khalifah, yaitu Syarif Hussein. Tapi orang-orang tidak mendukung dia, dan Inggris juga tidak mendukung dia. Inggris lebih mendukung Saud agar menguasai wilayah yang sekarang menjadi Saudi Arabia. Sedangkan Syarif Husainnya enggak. Dia akhirnya diusir. Nah, gitu kan. Jadi sejak itu tidak ada khalifah sampai sekarang. Nah, tambah lagi ketiadaan khalifah itu kemudian, ya selain dari ketiadaan khalifah, umat Islam pun terpecah menjadi negara-negara kecil, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Kalau di Arab sih dari Perang Dunia Pertama udah dibagi-bagi, karena Utsmani itu kan kalah ketika Perang Dunia Pertama. Akhirnya wilayah Timur Tengah itu dibagi-bagi setelah selesai Perang Dunia Pertama itu. Jadi sekarang ada Suriah, ada Palestina, ada Lebanon, terus ada Yordania, ada Saudi Arabia, ada Irak. Nah, itu semua terjadi setelah
setelah Perang Dunia Pertama. Kalau kita membaca sejarah setelah Perang Dunia Pertama, ya negara-negara itu baru bangkit, baru merdeka gitulah. Nah, kalau Indonesia, karena Indonesia dijajahnya oleh Belanda dan kemudian oleh Jepang, dan Jepang itu adalah ya peserta Perang Dunia Kedua, maka kita baru merdekanya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. 7 Desember 1944. Ketika itu Indonesia masih berada dalam jajahan Jepang. Nah, 7 Desember 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nggak tahu apakah ini beneran atau trik doang. Ya pokoknya Jepang memberikan janji, kalian akan dimerdekakan. Nah, terus kemudian beberapa bulan berikutnya, sekitar April 1945, janji itu direalisasikan dengan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan nama BPUPKI. Nggak usah tersinggung ada kata PKI karena bukan Partai Komunis Indonesia. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Timnya terdiri dari 62 orang. Tugasnya apa? Tugas mereka adalah merancang atau membuat undang-undang dasar yang nanti akan menjadi landasan atau dasar hukum yang dijalankan di Indonesia. Itu tugas mereka, membuat undang-undang. Yang namanya undang-undang itu kan ada pembukaan sama ada batang tubuh undang-undang. Ya, batang tubuh undang-undang dasar. Nah, sebelum mereka membahas mengenai undang-undang, mereka bahas dulu. Yang pertama adalah bentuk dasar negara ini apa. Kita dijanjiin sama Jepang nih, mau merdeka. Sekarang kita bahas dulu. Ini kita mau bikin negara dalam bentuk apa? Kerajaan, demokrasi, ya republik, atau apa? Landasan negaranya apa? Jadi sidang itu dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, selama 4 hari itu terjadi perdebatan yang sengit mengenai dasar negara apa yang akan dipakai oleh Indonesia nantinya. Nah, saat itu tim terbentuk menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok nasionalis sekuler yang menginginkan Indonesia ini jangan jadi negara agama, kita negara republik aja. Nah, sedangkan yang satu lagi kelompok nasionalis Islam. Indonesia ini mayoritas Islam, maka pemerintahannya harusnya menjadi negara Islam. Ya kira-kira seperti negara Islam Iran atau Republik Islam Iran atau Republik Islam Pakistan gitulah. Jadi ada namanya atau pokoknya landasan negaranya adalah Islam. Nah, ini mereka berdebat selama 4 hari nggak beres-beres. Ini akhirnya karena 62 dibagi 2 terus mereka ribut semua, akhirnya diambil 9 orang. Jadi dibentuklah tim yang terdiri dari 9 orang untuk mencari kesepakatan dari 2 sisi yang tadi. Nah, akhirnya tim 9 inilah yang bisa kita katakan mereka yang menjadi kunci. Mereka yang menjadi kunci hingga akhirnya negara kita bentuknya seperti ini. Nah, 9 orang itulah yang kemudian mencari opsi jalan tengah di antara 2 sudut pandang yang tadi. Akhirnya disepakatilah, oke, negara kita adalah negara republik, tapi umat Islam tetap menjalankan syariat Islamnya di negara ini. Nah, pada 22 Juni terbentuklah kesepakatan itu dengan tersusunnya apa yang dikenal dengan Piagam Jakarta Charter, yang sekarang itu menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali 2 bagian. Yang pertama adalah bagian nama yang tadinya mukaddimah menjadi pembukaan, lalu kemudian Pancasilanya yang nomor pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu doang perbedaan antara Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
Mukaddimah itu disetujui dan juga undang-undang pun akhirnya selesai. Pada 16 Juli 1945 undang-undang disetujui dan Piagam Jakarta itu juga disetujui. Oke. Berarti urusan apakah negara ini republik atau negara Islam selesai. Kita adalah bukan negara sekuler, bukan negara agama, tapi republik yang religius. Kira-kira gitu, mengambil jalan tengah antara kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam. Nah, 16 Juli undang-undang disetujui. Tugas BPUPKI beres kan? Akhirnya mereka dibubarkan. Nah, akhirnya kemudian tugas berikutnya dilaksanakan oleh PPKI, PKI lagi. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tim ini dibentuk pada 7 Agustus 1945. Nggak ada yang tahu kalau misalkan ternyata beberapa hari kemudian Jepang menyerah kepada sekutu Perang Dunia Kedua kan berarti ya Amerika, terus Inggris, Prancis dan lain-lain. Nah, Jepang menyerah, terus akhirnya Indonesia mengambil kesempatan itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bulan Ramadan. Nah, 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang isinya mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang sudah dibahas, yang disusun oleh BPUPKI sebelumnya, dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Saat itu terpilihlah Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi ketika mereka membacakan proklamasi, di situ ada Soekarno, Hatta itu bukan sebagai presiden dan wakil, tapi adalah bagian dari tim PPKI atas nama bangsa Indonesia gitu. Tapi kemudian tim PPKI itu memilih Soekarno dan Bung Hatta untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, saat itu juga ada pengesahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh BPUPKI tadi. Cuma di situ terjadi ada satu orang, ada orang yang datang kepada Bung Hatta yang menyatakan keberatan kalau misalkan ada 7 kata itu di dalam Piagam Jakarta. Hingga akhirnya Bung Hatta pada pagi dalam sidang ini beliau melobi kepada para anggota tim, khususnya tim yang berasal dari kelompok Islam, melobi bagaimana agar 7 kata ini diganti. Jadi prosesnya adalah pagi itu 18 Agustus 1945, kata 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta itu dihapuskan, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Terus kata muqaddimah itu diganti menjadi kata pembukaan. Nah, itulah yang kemudian sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu dibaca ketika upacara di setiap hari Senin atau 17 Agustus yang dibaca adalah ini. Nah, lalu kemudian itu kan udah selesai. Ya udahlah. Jadi di masa itu ada 2 kompromi. Yang pertama, umat Islam kompromi untuk mencari jalan tengah antara kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam. Terus kemudian kompromi yang kedua adalah ketika yang 7 kata itu dihapuskan. Tapi tetap akhirnya ya kita tetap sepakat bahwasanya negara ini adalah negara Indonesia, bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Kita adalah negara republik yang religius. Hingga akhirnya ada beberapa urusan agama yang masuk atau diatur oleh negara, ada juga urusan agama yang tidak dicampuri oleh negara, itulah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam masa perang kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan itu dimulai dari 1945 itu sampai 1949. Nah, Agustus 45 Indonesia merdeka. Terus kemudian masih di tahun yang sama
Belanda kembali datang ingin menguasai wilayah Nusantara. Jadi karena memang ya kan aturannya ya sesuai dengan perjanjian apa itu, ketika Jepang kalah perang, wilayah yang dikuasai oleh Jepang yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan dari negara apa, nah negara itu berhak untuk kembali mengambil wilayah yang ditinggalkan oleh Jepang. Itulah kira-kira. Hingga akhirnya ya karena Indonesia sebelumnya adalah merupakan kekuasaan Belanda, hingga akhirnya ketika Jepang kalah, Jepang pergi, Belanda balik lagi ingin kembali menguasai. Tapi ya kita nggak nerima dong, kita udah merdeka nih, enak aja ente datang. Akhirnya rakyat Indonesia melakukan pemberontakan melawan datangnya pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai ini. Hingga dari tahun 45 sampai 49 itu terjadi banyak sekali peperangan. Peperangan lah katakan, nggak usah dikatakan pemberontakan, karena kita nggak memberontak, kita mempertahankan kemerdekaan, bukan memberontak. Ada peperangan di Aceh, terus kemudian ada peperangan di Sukabumi, ada peperangan di Ambarawa, terus peperangan di Yogyakarta, ada 10 November di Surabaya. Itu perang-perang itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita kan akhirnya perang terus ini. November 46 akhirnya ya karena perang terus capek, akhirnya udah kita didiskusikan aja, dirundingkan aja. November 46 diadakan perjanjian Linggarjati antara Republik Indonesia dengan Belanda. Di Linggarjati itu Republik Indonesia wilayahnya cuma tinggal Sumatera, Jawa sama Madura. Tapi ya akhirnya perang terus terjadi, dan perjanjian Linggarjati itu nggak menyelesaikan masalah, perang terus terjadi, pemberontakan di mana-mana. Akhirnya Januari 1948, ya berarti dari Desember 47 sampai ke Januari 48 diadakanlah perjanjian Renville. Kita capek perang terus, ayo kita rundingan lagi yang kedua kali. Terus ternyata dari perjanjian Renville ini, Republik Indonesia yang ada di Jawa itu tinggal wilayah Banten sama Jawa Tengah. Jawa Barat itu sudah menjadi bagian Belanda. Terus kemudian Jawa Timur dan Madura juga udah dikuasai oleh Belanda. Nah, jadi selama peperangan itu, setelah Belanda mengambil dari Republik Indonesia, berhasil menguasai, terus Belanda itu membuat negara boneka. Jadi menjadikan negara wilayah yang tadinya dikuasai itu dijadikan suatu negara. Jadi ketika dia berhasil menguasai Jawa Barat, akhirnya Jawa Barat itu dijadikan negara Pasundan 1948. Sumatera Selatan berhasil dikuasai oleh si Belanda, terus kemudian dimerdekakan biar jadi negara sendiri 48. Negara Jawa Timur 1948, negara Madura 1948. Terus negara Indonesia Timur, saat itu Indonesia Timur adalah Sulawesi dan Maluku, dimerdekakan tahun 46. Negara Sumatera Timur yang sekarang ada di Sumatera Utara sebenarnya itu dimerdekakan tahun 1947. Nah, jadi yang tadinya semuanya sudah menjadi negara Republik Indonesia terus kemudian kembali dikuasai oleh si Belanda, dan si Belanda akhirnya memerdekakan negara-negara itu hingga biar mereka jadi negara-negara sendiri. Jadi di masa tahun 1949 wilayah Indonesia itu Sumatera aja udah nggak lengkap. Sumatera nggak lengkap menjadi kekuasaan Indonesia. Jawa juga cuma Banten sama Jawa Tengah yang menjadi kekuasaan Republik Indonesia yang berada di bawah pemerintahan Soekarno dan Hatta. Sisanya mereka sudah menjadi negara-negara sendiri gara-gara si Belanda ini. Nah, karena dalam kondisi yang semacam ini, akhirnya diadakanlah konferensi meja bundar tahun Agustus sampai November 1949. Disinilah Belanda menyerahkan kekuasaannya bukan kepada negara Republik Indonesia, tapi kepada Republik Indonesia Serikat.
Itu kan, jadi dia udah mecah-mecah, udah berdiri negara-negara, terus baru setelah itu dia tinggalin. Maka Belanda ini baru mengakui Indonesia itu dari sini, bukan dari tahun 45, dari 17 Agustus 45. Tapi Belanda mengakui Republik Indonesia itu dari sini, dari Republik Indonesia Serikat 1949. Jadi Indonesia bentuknya negara federal saat itu. Meskipun ini nggak berjalan lama hingga akhirnya negara-negara itu kembali lagi bergabung kepada negara Republik Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 1950 ya mereka kembali lagi ke pangkuan Republik Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Nah, saya ceritakan ini kenapa? Karena ternyata ini kemudian menjadi salah satu penyebab munculnya ketidaksenangan atau kekecewaan terhadap Republik Indonesia. Nah, bagaimana respon kelompok Islam terhadap bentuk negara Republik Indonesia ini? Setidaknya ada dua respon. Ya, kita nggak menyebutkan respon ketiga yang ikut-ikut aja gitu. Yang kita ambil dua. Yang pertama respon yang menolak, yang kedua respon yang menyetujui. Sedangkan yang diam-diam aja kita anggap mereka menyetujui. Nah, respon kelompok Islam yang pertama adalah yang menolak. Yang menolak negara Republik Indonesia ini. Ya kan tadi kita sudah ceritakan bahwasanya perdebatan antara kelompok nasionalis religius dan juga nasionalis sekuler sudah terjadi di masa BPU PKI. Nah, kemudian sekarang ketika Indonesia pecah gara-gara Belanda tadi, dipecah menjadi negara-negara. Nah, kebetulan Jawa Barat lepas dari Indonesia menjadi negara Pasundan tadi. Nah, negara Pasundan karena udah nggak berada di bawah negara Indonesia, terus kemudian ketika setelah menjadi Republik Indonesia Serikat, negara Pasundan balik lagi kepada negara Indonesia, ada kelompok yang tidak mau kembali kepada Indonesia. Di situ diproklamasikan negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh SM Kartosuwiryo di Tasikmalaya. Ya, nggak mau lagi balik ke Indonesia karena Indonesia bukan negara hukum Islam. Bahkan Kartosuwiryo ditawari untuk menjadi menteri di Indonesia, nggak mau karena hukumnya bukan hukum Islam. Nah, itu mereka Kartosuwiryo mendirikan negara Islam Indonesia, terus terjadi perang selama 13 tahun antara NII Kartosuwiryo dengan TNI. Dari tahun 1949 itu sampai beres tahun 1962. Nah, negara Islam Indonesia ini ternyata nggak cuma ada di Tasikmalaya saja, nggak cuma di Jawa Barat saja, tapi juga muncul juga kelompok-kelompok yang menggabungkan dirinya kepada negara Islam Indonesia ini di beberapa wilayah. Seperti di Aceh. Di Aceh ada Daud Bereh 1953, September 1953 dia memproklamasikan bergabung dengan NII. Daud Bereh ini sebenarnya dia adalah panglima yang menguasai wilayah Aceh ketika masa perang kemerdekaan. Tapi kemudian dia bergabung dengan negara Islam Indonesia Kartosuwiryo ini. Di Aceh perang hingga tahun 1962. Terus ada juga di Kalimantan Selatan. Oktober 1950 Ibnu Hajar itu memberontak hingga tahun 1960. Amir Fattah di Jawa Tengah 1950 Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan sampai 1959. 9 tahun perang antara TNI dengan Ibnu Hajar, kelompok Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. 1950 Amir Fattah di Jawa Tengah bergabung dengan NII. Terus kemudian Agustus 1953 Kahar Muzakkar bergabung dengan NII dan perang hingga tahun 1965. Kahar Muzakkar ini di Sulawesi Selatan. Nah, ini salah satu gerakan dari kelompok Islam
yang menolak untuk bergabung kepada negara Indonesia, kepada Republik Indonesia, dan melakukan angkat senjata melawan negara Indonesia. Nah, sisa dari gerakan ini, gerakan NII, atau diistilahkan dengan DITII. Nah, salah satu sisanya, kalau NII-nya sekarang menjadi deep state, menjadi negara bawah tanah. Tidak muncul ke permukaan, tapi gerakannya ada. NII-nya sampai sekarang masih ada, jaringannya masih ada. Dan ya kita tidak bisa membahas itu karena saya juga gak tahu banyak, hanya tahu sampai situ saja. Nah, terus benih-benih dari DITII ini kemudian masih muncul pada tahun 1970 sampai 1980. Itu ada yang diistilahkan dengan gerakan komando jihad yang dilakukan oleh sisa-sisa dari anggota DITII ini, seperti Aceng Kurnia, Ismail Pranoto, dan M. Hasan dan yang lain. Nah, itu tahun 70 sampai 80. Tahun 80 sampai 90 yang menjadi yang menjadi tokoh utamanya adalah Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar dengan Jamaah Islamiyah. Nah, awalnya mereka di Indonesia, terus kemudian ditangkap dan dipenjara karena karena tuduhannya adalah menghasut untuk tidak taat kepada Indonesia, hormat bendera adalah syirik dan sebagainya. Tapi kemudian mereka mengajukan kasasi, terus kemudian diubah menjadi tahanan kota, tapi mereka akhirnya kabur ke Malaysia. Nah, di Malaysia itulah membuat jaringan yang kemudian dinamai dengan Jamaah Islamiyah. Nah, 80 sampai 90 itu ketika mereka di Malaysia, mereka memfasilitasi, memobilisasi mujahidin untuk pergi ke Afghanistan. Karena di Afghanistan sedang terjadi perang melawan Soviet. Perang antara Afghanistan melawan Soviet tahun 79 sampai 89, 10 tahun. Nah, Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar itu mereka ikut dalam perekrutan dan mobilisasi mujahidin untuk diberangkatkan ke Afghanistan, ikut sama Taliban. Nah, selanjutnya alumni Taliban lah yang kemudian mewarnai di Indonesia gitu lah. Abu Bakar Ba'asyir kembali ke Indonesia tahun 1999, terus kemudian mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia tahun 2000. Lalu kemudian 2002 terjadilah bom Bali, Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas gitu. Terus kemudian Majelis Mujahidin Indonesia pecah menjadi Jamaah Ansarut Tauhid yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir dan juga Jamaah Ansarud Daulah yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman. Nah, jaringan inilah yang sampai sekarang masih ada, dan ya sebagian sudah ada di penjara-penjara di berbagai wilayah, sebagian masih ada yang berkeliaran. Inilah yang sampai sekarang berurusan dengan Densus. Jadi itu adalah respon kelompok Islam yang istilahnya yang menggunakan tindakan kekerasan, yang mengangkat senjata lawan Indonesia. Tapi ada juga respon kelompok Islam yang tidak menggunakan angkat senjata. Dan ini bukan muncul di masa itu, tapi muncul justru ketika menjelang atau di akhir-akhir masa Soeharto hingga semakin berkembang ketika masa reformasi. Itu adalah Hizbut Tahrir. Kita semua pasti kenal Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Al-Quds, Palestina. Nah, Hizbut Tahrir sendiri masuk ke Indonesia itu tahun 1983, dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi atas undangan dari Kiai Abdullah bin Nuh di Bogor. Nah, dari tahun 1983 inilah mulai dilakukan dakwah ke kampus-kampus. Jadi sasaran awalnya ya yang disasar adalah orang-orang kampus, bukan orang pesantren, karena orang pesantren kita sudah tahu nanti orang pesantren masuknya kepada kelompok yang lain. Nah, yang disasar adalah kelompok-kelompok kampus hingga akhirnya, maka tidak heran ketika Hizbut Tahrir Indonesia
diwarnai gerakannya itu mulainya dari kampus. Nah, tahun 83 benih Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia. Lalu kemudian bahkan tahun 2007 mereka bisa mengadakan konferensi khilafah internasional di GBK. Hizbut Tahrir Indonesia saat itu menjadi organisasi resmi di bawah Kemenkumham. Jadi, organisasi resmi kayak ormas, kayak NU Muhammadiyah dan sebagainya. Dia kemudian bermasalah ketika belakangan ini, hingga akhirnya kemarin dibubarkan. Nah, itu respon kelompok Islam yang menolak mengenai Indonesia. Tujuannya sama, bahwasanya mereka berpandangan bahwasanya yang namanya negara itu harus khalifah. Hukum yang dijalankan adalah hukum Islam. Terus kemudian mereka berbeda dalam cara. Kalau kelompok yang pertama caranya adalah mengangkat senjata, kalau yang kedua adalah kelompoknya tidak mengangkat senjata tapi penyebaran ideologi. Inilah yang kedua, Hizbut Tahrir. Nah, sedangkan respon yang kedua, respon yang lain itu adalah kelompok yang menerima negara Indonesia. Yang pertama adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, cucu pendiri NU, bapaknya Gus Dur. Dan juga Ki Bagus Hadikusumo, ketika itu menjadi ketua umum Muhammadiyah. Tambah lagi Teku Muhammad Hasan dari Muhammadiyah juga. Mereka bertiga ini adalah anggota BPU PKI dan PPKI. Nah, berarti kan adanya orang NU, adanya orang Muhammadiyah di dalam BPU PKI dan PPKI berarti menunjukkan bahwasanya ormas itu menerima apa yang menjadi kesepakatan ini, karena mereka ikut berkecimpung dalam pembentukan negara ini. Nah, ketika Bung Hatta dilobi sama seseorang itu mengenai 7 kata itu, Bung Hatta itu melobi kepada 3 orang anggota PPKI yang mewakili golongan Islam yang ada ketika itu, yaitu kepada Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan ketua umum Muhammadiyah saat itu, terus Kasman Singodimejo, dan yang satu lagi Tengku Muhammad Hasan. Tengku Muhammad Hasan ini gubernur Sumatera saat itu. Nah, mereka Bung Hatta ini melobi kepada mereka untuk mengubah 7 kata Piagam Jakarta untuk sebelum disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, akhirnya jadilah mengenai 7 kata Piagam Jakarta ini Kiai Haji Wahid Hasyim, beliau nggak ikut karena dikisahkan di situ beliau sedang melakukan perjalanan menuju Jawa Timur, mungkin lagi pulang kampung, hingga tidak ikut dalam sidang PPKI 18 Agustus 45. Nah, terus ada juga Muhammad Nasir. Kita tahu Muhammad Nasir lah. Beliau adalah Ketua Umum Masyumi. Beliau adalah Perdana Menteri Indonesia yang kelima ketika masih ada Perdana Menterinya. Nah, beliau merupakan murid dari Ahmad Hasan, Ustadz Ahmad Hasan Persis. Nah, udah kan berarti ya NU, yang Muhammadiyah, ya Persis, ya ikut ke situ. Tambah lagi Masyumi itu adalah federasi dari beberapa ormas Islam. Jadi kekuatan Islam saat itu yang ada adalah Masyumi. Sebelum kemudian nanti di masa Soekarno Masyumi terpecah menjadi beberapa, NU memecahkan diri, terus Muhammadiyah juga memecahkan diri gitulah. Tapi di masa kemerdekaan Masyumi adalah MUI-nya lah dulu. Tambah lagi MUI-nya adalah yang politis. Nah, kalau yang agak kesini lagi, Muktamar NU tahun 1954 di Surabaya menyatakan bahwasanya Soekarno adalah sebagai Waliyul Amri Doruri Bisyaukah. Waliyul Amri Doruri. Jadi karena dalam fikih yang namanya pemimpin itu adalah Waliul Amr, yang dibahas Waliul Amr itu adalah biasanya adalah khalifah. Sekarang kita nggak ada khalifah, hingga akhirnya ujung-ujungnya NU menerima. Ya sudah, kita dengan bentuk negara seperti ini saja, dan kita jadikan Soekarno menjadi Waliul Amr bagi negara kita. Dan redaksinya juga Waliul Amri Doruri, Waliul Amr darurat, karena nggak ada lagi, adanya ini ya udah ini gitu. Nah, terus ada juga Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2006 di Gontor. Saat itu saya kelas 5 KMI. Saya tahu ada acara MUI di situ, cuma nggak tahu ini acara apa. Belakangan ketika udah kuliah, udah ngerti banyak hal, baru tahu ternyata perkumpulan yang terjadi saat itu adalah
Salah satunya membahas mengenai penegasan eksistensi NKRI sebagai ikhtiar final bangsa Indonesia. Jadi kalau antum bisa silahkan cari hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2006 di Gontor. Ada teksnya di situ yang menyatakan bahwasanya NKRI ini adalah usaha final bangsa Indonesia. Terus kita harus mentaati pemimpinnya, terus kita tidak boleh memberontak. Setiap usaha pemberontakan adalah bugot yang boleh diperangi. Mungkin karena konteks tahun 2006 itu saat itu muncul setelah reformasi muncul gerakan-gerakan Islam yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Terus tambah lagi ada Muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 menegaskan kembali NKRI sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi ada ulama yang menolak bentuk negara ini, ada ulama yang menerima bentuk negara ini. Panjang ternyata, kita cuma bahas ini doang ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua, yaitu tentang hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia. Jika kita ambil definisi umum dari hukum Islam sebagaimana kita bahas dulu di podcast pertama, maka ketika dibahas hukum Islam berarti di dalamnya adalah ibadah dan muamalah. Cuma kan urusan ibadah lah urusan pribadi. Jadi perkara ibadah tidak banyak melibatkan pemerintah, kecuali dalam sejumlah hal yang memang membutuhkan bantuan pemerintah untuk pelaksanaannya, seperti ibadah haji dan penentuan awal bulan. Karena negara kita ini adalah bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Kalau negara agama seperti misalkan di Saudi ada polisi syariat kalau yang berkeliling ketika azan. Kalau toko masih buka ketika azan, nanti dicatat, nanti ditutup itu toko. Nah, itu kalau negara agama. Kita bukan negara agama, hingga akhirnya urusan ibadah yang tidak membutuhkan bantuan pemerintah dalam pelaksanaannya, ya udah itu urusan masing-masing. Tapi kalau misalkan butuh bantuan pemerintah, contoh ribut masjid, hingga akhirnya ada aturannya dalam pembangun rumah ibadah. Rumah ibadah, jangankan rumah ibadah beda agama, rumah ibadah beda ormas saja kadang-kadang bisa ribut. Wilayah itu orangnya NU semua, Muhammadiyah ingin bangun, orang ribut. Di situ orang Muhammadiyah semua, NU mau bangun masjid, ya ribut juga. Nah, di situ pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi urusan detail ibadah tentang rukun sholat dan itu urusan masing-masing. Nah, itu dalam masalah ibadah. Tapi kalau dalam masalah muamalah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan. Muamalah itu kan terbagi menjadi dua. Muamalah ada hukum perdata dan ada hukum publik. Hukum perdata itu yang mengatur hak-hak pribadi antar pribadi muslim. Kalau hukum publik itu adalah yang mengatur hubungan manusia dengan negara. Nah, kalau yang termasuk hukum perdata, nanti ada ahwal syakhsiyah dan muamalah maliyah. Ahwal syakhsiyah pernikahan, cerai, terus kemudian ya itu sudah masuk ke dalam dalam peradilan agama. Dan juga muamalah maliyah, sekarang ekonomi syariah di Indonesia sudah jauh berkembang lebih luar biasa dari ketika awal tahun 1999 masih seperti itu didirikan Bank Muamalat. Ya masih gitu-gitu doang, tapi sekarang sudah luar biasa. Itu dalam perkara ekonomi syariah. Nah, hukum itu yang masuk dalam hukum perdata. Awal syakhsiyah ada muamalah maliyah. Nah, yang lain adalah hukum publik. Yang termasuk hukum publik itu apa? Siasah syariah. Apa ya tadi bentuk negara, ya tentang kepemimpinan, yang tentang struktur pemerintahan di dalam negara, itu siasah syariah. Terus kemudian jinayat, terus kemudian ada siar itu hubungan negara, hubungan antar negara, perang atau damai. Terus kemudian ada qadha. Nah, kalau tadi hukum perdata itu sudah bisa dikatakan mayoritas sudah masuk ke dalam hukum perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam hukum publik akhirnya mencampurkan antara hukum syariat dengan
hukum non syariat. Nah, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kita bisa mengklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ada yang menyerap materi atau norma dari hukum Islam. Jadi menyerap materinya saja, bukan isinya plek gitu, tapi ya diambil nafasnya saja. Dan yang kedua adalah ada yang khusus berasal dari hukum Islam dan mengatur kepentingan umat Islam. Nah, ini yang kedua. Kalau yang pertama, aturan perundang-undangan yang menyerap materi atau norma dari hukum Islam, itu ada seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Ada juga Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 75 dan Nomor 4 Tahun 75. Itu materinya sebagian berasal dari umat Islam, dari hukum Islam, tapi juga dicampurkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain hingga akhirnya isinya tidak murni. Beda lagi kalau misalkan kompilasi hukum Islam. Kalau itu tahun 89 hukum Islam, kompilasi hukum Islam itu udah emang umat Islam yang bikin. Terus ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70, JIS Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 51, PP Nomor 45 Tahun 57, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85. Ada juga Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 61. Ada juga Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 61. Ada Undang-Undang Nikah Talak Rujuk, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46, Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 54. Terus ada Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah ini ya khususnya kayak narkotika dan perlindungan anak itu kan sangat kelihatan sekali nafas Islamnya. Pertama, narkotika di dalam Islam diharamkan, terus kemudian itu ruh itu, nafas itu kemudian dimanifestasikan dalam undang-undang narkotika. Karena nggak cuma Islam yang mengharamkan itu, agama-agama yang lain juga sepakat bahwasanya narkotika itu memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Hingga akhirnya dibentuklah ya undang-undang itu. Begitu juga dengan undang-undang perlindungan anak. Ya, Islam melindungi anak dan juga agama-agama yang lain juga memandang bahwasanya ini adalah penting, hingga akhirnya ya udah ini diajukan dan menjadi undang-undang. Itu jenis peraturan perundang-undang yang pertama yang menyerap materi atau norma dari hukum Islam, nggak plek semuanya. Nah, yang kedua adalah aturan perundang-undangan yang khusus berasal dari hukum Islam dan mengatur kepentingan umat Islam. Di antaranya pertama, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Akhirnya Indonesia membentuk Basnas di setiap wilayah, dari pertama tingkat nasional, terus kemudian Basnas tingkat provinsi, terus kemudian Basnas tingkat kota kabupaten. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 99 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ada juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Nah, kalau yang tadi sebelumnya tentang penyelenggaraan haji ya jelas karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, terus kemudian mereka semua ingin beribadah haji hingga akhirnya perlu diatur. Tambah lagi karena yang namanya haji itu hubungan antara dua negara, hubungan antara Indonesia dengan Saudi Arabia yang sekarang menguasai wilayah Haramain. Jadi mereka yang melobi, ya Indonesia, pemerintah yang melobi hingga akhirnya Indonesia dapat berapa kuotanya, itu kan menjadi urusan negara sekarang. Maka akhirnya penyelenggaraan ibadah haji perlu untuk diatur oleh negara. Muncullah Undang-Undang 17 tahun 99. Nah, kemudian Undang-Undang 10 tahun 98 tentang perbankan yang kemudian
nanti menjadi dasar munculnya bank syariah pertama, bank muamalat. Dari situ terus kemudian muncul lagi bank-bank yang lain yang sekarang udah menjadi luar biasa besarnya. Meskipun kalau dibandingkan dengan bank konvensional ya masih tetap kalah, tapi kalau dilihat dari perkembangannya ini udah luar biasa. Terus ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sekarang menjadi ada Badan Wakaf, ya ada BWI gitu. Jadi di tingkat nasional, terus kemudian di tingkat provinsi ada juga BWI. Nah, mereka ini yang ya bersama Baznas. Kalau wakaf dan kalau BWI memegang wakaf, kalau Baznas memegang zakat dan sedekah. Itu menjadi lembaga dan ya itulah salah satu fungsi dari salah satu manfaat yang bisa kita ambil ketika hukum Islam kita bisa dimasukkan ke dalam perundang-undangan negara ya seperti ini. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama. Nanti kita akan bahas pada podcast yang akan datang mengenai sejarah pengadilan agama di Indonesia dari sebelum masa kemerdekaan, terus kemudian di masa kemerdekaan hingga akhirnya sampai hari ini. Apa saja yang terjadi, karena ternyata peradilan agama itu ya diperjuangkan juga, susah juga perjuangannya gitu. Ada juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam. Hingga akhirnya di Aceh lebih leluasa dalam penegakan syariat karena ya sudah dibebaskan. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 99. Ada juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang hukum perbankan syariah. Ada juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga. Beberapa contoh yang tadi adalah undang-undang yang berasal dari hukum Islam yang memang dibuat untuk kepentingan umat Islam. Jadi yang pertama sebelumnya adalah undang-undang yang berlaku untuk seluruhnya, untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Kalau di sini emang untuk kepentingan umat Islam gitu. Jadi itu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas dari podcast kali ini mengenai hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Bahwasannya memang negara kita ini tidak sempurna dalam penegakan hukumnya ataupun dalam sisi syariatnya. Tapi kalau kita lihat kepada apa yang disampaikan oleh MUI dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2006, salah satu argumentasi kenapa kita harus tetap berpegang kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan mereka meneguhkan kembali kesetiaan kepada NKRI, salah satu argumentasinya adalah kaidah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih. Darul Mafasid mencegah kemudaratan lebih utama daripada mencari maslahat. Maslahat yang kita tuju apa? Maslahat yang kita tuju adalah pemerintahan yang Islami. Tapi ketika kita mau menuju ke sana, itu ada mudarat yang pasti akan muncul. Apa? Pemberontakan, peperangan, pembunuhan, banyak orang yang meninggal, banyak hak-hak orang yang terambil. Maka untuk menghindari itu ya sudah kita terima ini, karena kita lebih utama untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah gara-gara politik. Dan selama ini masih kita bisa perbaiki, kita perbaiki yang ini. Karena sudah terbukti ketika negara Islam Indonesia diproklamasikan, sejak saat itu tahun 1949, dari saat itu sampai sekarang yang diusahakan usaha penolakan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan angkat senjata tidak berhasil, bahkan menjadikan banyak hak yang hilang. Ada orang yang meninggal, ada orang yang menjadi korban terbunuh,
ada orang menjadi korban peperangan dan sebagainya. Maka atas dasar itulah MUI menggunakan kaidah ini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita sama-sama menuju ke sana, menuju pemerintahan Islami. Tapi kalau misalkan kita bisa sampai ke sana tanpa menumpahkan darah, itu kan berarti lebih bagus. Meskipun usahanya bisa lebih lama daripada dengan menggunakan kekuatan. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa kita bahas pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.